Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu ya, tanggal 28 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-16. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Untuk kisah di episode ke-16 kali ini bermula sewaktu Asep mengajak mamanya menuju ke suatu tempat ya. Dan setelah beberapa waktu akhirnya mereka pun tiba di hotel yang saat ini sudah menjadi milik Asep, hotel pemberian dari Mbak Mona. Sekitar jam setengah 9 malam ya, mereka itu sampai di hotel itu. Kemudian Asep pun mengajak mamanya untuk melihat-lihat area hotel itu, mulai dari kamarnya sampai ke halaman bagian belakang yang saat ini masih belum dibangun apapun, alias kosong. Dan setelah melihat-lihat suasana hotel itu, mereka berdua pun akhirnya melakukan sesuatu yang mereka harapkan. Peristiwa di hotel itu jadi kenangan yang takkan terlupakan di sepanjang hidup mereka berdua. Dan keesokan paginya akhirnya mereka pun pulang, dan matahari pun belum terbit. Beberapa saat kemudian sedan hitamnya mulai diluncurkan di jalan aspal menuju rumah yang tak begitu jauh dari hotel. Kebetulan fajar baru menyingsing, matahari belum terbit. Bahkan setibanya di rumah, matahari belum juga muncul dari peraduannya. Hari demi hari pun berlalu tanpa terasa. Pada suatu hari, Asep sedang duduk di kafe yang baru beberapa hari dibuka untuk memesan espresso double shot tanpa gula. Karena menurut para pakar, kopi itu akan bermanfaat bagi peminumnya, asalkan jangan pakai gula.
Terawangan Asep pun muncul. Teringat kesombongan Anggraini waktu masih sekampung dahulu. Bahkan pernah meludah segala waktu Asep menyapa di jalan. Maklum pada saat itu rumah orang tua Eni paling megah di kampung Asep. Mobil pun lebih dari satu. Dan tanah milik orang tua Eni pun sangat luas sekali. Bahkan ada tanahnya yang dijadikan lapangan bulu tangkis. Tapi dunia ini selalu berputar. Ada siang, ada pula malam. Dahulu Asep cuma kuli pasar, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sementara orang tua Eni dahulu kaya raya, sehingga Asep ini hanya dianggap sebutir debu bagi mereka. Dunia mereka dahulu terang benderang, sementara dunia Asep saat itu gelap gulita. Tapi sekarang sudah terbalik. Dunia mereka jadi gelap gulita, sementara dunia Asep jadi terang benderang. Lalu apakah Asep harus menyoraki mereka yang sudah tenggelam akibat kesombongan mereka? Tentu saja tidak. Asep sendiri belum tahu masa depannya kelak seperti apa. Segala kemungkinan bisa terjadi. Karena itu Asep harus selalu waspada untuk selalu bersikap ramah kepada siapapun. Apalagi di FO, Asep sudah menatar para karyawannya bahwa pembeli itu adalah raja, harus diperlakukan sebaik mungkin. Setelah kopi Asep habis, dia pun berdiri dan melangkah ke depan. Pada saat yang sama, Eni sedang berdiri di ambang pintu kafe. Ia mengangguk sopan pada Asep. Pada waktu Asep masuk ke dalam mobil, Eni masih memandang dari ambang pintu kafe. Dan ketika Asep menjalankan mobilnya di pelataran parkir, Asep masih sempat melambaikan tangannya lewat jendela kaca di samping yang dibuka. Eni pun membalas dengan lambaian tangan. Mungkin dia takut ditegur atasannya kalau melambaikan tangan yang teracung ke atas. Dan pada malam harinya sekitar jam 9:15, Asep memijat nomor HP Eni yang sudah disimpan di ponselnya. Dan ternyata Eni itu sempat meminta pekerjaan kepada Asep, karena di kafe itu gajinya cuma 1 juta. Akhirnya Asep pun menyuruh Eni datang besok pagi di sebuah tempat yang sudah dikirim lewat WA. Dan Eni pun menyetujui permintaan dari Asep itu.
Dan setelah mereka bercakap-cakap lewat sebuah pesan, akhirnya Asep pun tertidur menunggu hari esok. Esok paginya Asep deg-degan juga dibuatnya, karena tak dapat dipungkiri bahwa Anggraini pernah jadi idola masa ABG. Masa ABG yang penuh penderitaan dan sakit hati. Biasanya kalau maju ke medan perang, Asep hanya mengenakan celana pendek dan baju kaos. Tapi kali itu Asep mengenakan pakaian lengkap, memakai setelan jas dengan dasi yang termahal. Supaya Anggraini terpukau melihat Asep yang sudah menjelma menjadi manusia sukses. Bukan lagi kuli pasar kecil seperti di masa lalunya yang gelap gulita itu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya.
Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.